Halo, selamat malam. Bertemu lagi dengan Agoy Channel Keraton Supplier Indonesia. Kali ini kita akan menyampaikan berita tentang Keraton dari Istana Kepresidenan. Ya, pada hari ini kita rapat dipimpin oleh Pak Presiden dengan materi Kratum ya. Karena Kratum satu sisi sebuah potensi. Karena apa? Karena ada 18.000 keluarga lebih di Kalimantan Barat itu hidupnya banyak tergantung dari Kratum. Berikutnya juga pertumbuhan pohonnya Kratum ini bisa menjadi kekuatan bagi menjaga kelestarian lingkungan. Ini berbeda dengan ganja. Kalau ganja tidak, dia tanaman yang bisa dicabut. Kalau Kratum ini pohon yang sangat besar. Ya. Untuk itu perlu ada yang pertama tata kelolanya. Yang kedua perlu ada tata niaganya gimana. Berikutnya yang ketiga adalah legalitasnya. Dari Kementerian Kesehatan mengatakan bahwa Kratum tidak masuk dalam kategori narkotika. Tuh, ya. Berikutnya, untuk itu maka perlu diatur dengan baik dan BRIN, kita sudah meminta kepada BRIN untuk melakukan penelitian atas Kratum ini. Berikutnya memang ada, ya, seditifnya ada, tapi dalam jumlah tertentu. Maka kita kejar lagi supaya BRIN melakukan langkah riset lanjutan untuk mengetahui seberapa besar sesungguhnya ini berbahaya. Maka tadi arahan Bapak Presiden, ya, yang pertama supaya Kementerian Kesehatan, BRIN dan juga BP POM untuk melanjutkan riset. Sesungguhnya yang aman itu seperti apa bagi masyarakat. Berikutnya Kemendak untuk mengatur tata niaganya agar menuju standarisasi. Tidak ada lagi Kratum produk Indonesia yang mengandung bakteri Salmonella, bakteri E. coli dan juga logam berat. Karena beberapa eksportir kita di-reject barangnya gara-gara mengandung itu. Kenapa itu terjadi? Karena belum diatur tata niaganya dengan baik. Berikutnya, perlu ada standarisasi dan proses produksinya. Itu diawasi. Oleh siapa? Nah, tadi mungkin aturannya ditentukan oleh BP POM, tapi nanti para produsen itu disurvei oleh surveyor, sehingga standar itu betul-betul terpenuhi dengan baik. Berikutnya, Kemendak akan menentukan eksportir terbatas, agar tidak semua bisa ekspor yang akhirnya tidak terjaga dengan baik kualitasnya. Itu kira-kira beberapa poin yang disepakati dalam rapat tersebut. Ya, kalau saya tadi sampaikan ke Bapak Presiden, harapan saya ke BRIN pada Agustus ini selesai, gitu, ya. Karena riset sedang juga berjalan. Ya, kalau secara tradisional barang itu dikonsumsi oleh masyarakat Kalimantan Barat, itu secara tradisi sudah lama digunakan dan dampak positifnya katanya menurut mereka hasil survei sosialnya adalah itu menjadi kekuatan, menjadi sumber energi dan seterusnya. Gitu. Nah, apakah ada ketergantungannya? Rendah ketergantungannya. Gitu. Kan dari ketergantungan baru ke kecanduan, gitu ya. Itu cukup rendah. Ya. Maksudnya? Ya,
Kalau dari Kemenkes itu mengkategorikan tidak dalam kategori narkotika. Ya, gitu. Saya pikir tidak perlu, ya, tidak perlu. Semuanya nanti kita menunggu dari hasil riset lanjutan. Kalau itu memang tidak berbahaya dan berbahaya dalam jumlah besar, sama aja kopi kalau kita kebanyakan juga repot. Rokok juga begitu, tembakau juga begitu. Jadi kita masukkan dalam hal yang proporsional. Oh, sebenarnya kan Kratom ini sudah berjalan itu peredarannya, hanya belum diatur. Maka harapan kita setelah ratas ini perlu adanya aturan-aturan main yang benar. Statusnya sampai dengan saat ini tadi ya Kementerian Kesehatan mengatakan tidak masuk dalam kategori narkotika. Legalitasnya ya batasannya ada di situ, ada di apa yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan. Perlu menunggu dari BPOM ini nggak Pak? Oh, BP POM nanti diharapkan untuk tata kelolanya dengan baik, agar nggak ada lagi Kratom itu ada unsur-unsur yang nggak sehat tadi, ada salmonella, ada E. coli dan logam beratnya. Itu yang perlu dicermati. Oke. Saya pikir setelah nanti dari riset, ya, dari riset terakhir dari dari lembaga BRIN dan Kementerian Kesehatan. Ya, maksudnya gimana? Dilegalkan gimana? Sekarang juga beredar barang itu. Ya, sekarang juga beredar, maka untuk kepentingan Presiden menekankan yang perlu dioptimalisasi adalah asas manfaatnya. Asas manfaat dari Kratom itu ada manfaat-manfaatnya dari Kratom, ya. Tadi dikatakan oleh Menteri Kesehatan ada salah satu unsur untuk obat kanker, ada untuk obat anti nyeri. Nah, ini hal-hal positif yang perlu diangkat manfaatnya. Oke, ya. Oke, selamat malam. Setelah mendengar pidato Bapak Muldoko yang menyampaikan dari hasil rapat dengan Presiden dan beberapa menteri serta Pak Kepala Badan bahwa Kratom ini merupakan potensi. Nah, potensi ini bisa potensi devisa untuk penarikan pajak karena ekspor yang cukup tinggi ke benua Amerika dan Eropa. Nah, kali ini beliau mengatakan bahwa 18.000 lebih keluarga yang di Kalimantan Barat, terutama di Kapuas Hulu, itu menggantungkan hidupnya dengan berusaha di bidang kratom, seperti mulai petani, pengepul, ekspedisi, sampai pengekspor. Nah, kalau dihitung dari itu semua, kemungkinan lebih dari 18.000. Jadi ini kita boleh konfirmasi mungkin lebih daripada 25.000 di Kalimantan Barat saja. Nah, karena potensi kratom ini juga ada di Sumatera, terutama Medan, kemudian juga ada di Irian dan daerah-daerah lainnya. Nah, yang nampak berkembang pesat untuk industri kratom itu hanya di Kalimantan Barat. Beliau juga mengatakan bahwa kratom ini juga mempunyai kekuatan untuk menjaga kelestarian alam. Karena kratom ini bukan seperti tanaman ganja, itu tanaman
jenis perdu. Ini keraton merupakan tanaman pohon yang berdiameter bisa sampai 2 meter. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada lagi karena keraton itu dibudidayakan, ditanam untuk diambil daunnya, sehingga tanaman ini belum sempat di dalam rapat. Itu didapat 3 hal yang perlu penekanan di sini, yaitu tata kelola, terus tata niaga maupun legalitas. Nah, dari ketiga ini akan digodok menjadi suatu aturan baku untuk ekspor keraton. Nah, kalau kalau tata kelola ini ya kewenangan nanti masukan-masukan dari Menteri Pertanian. Juga baiknya kita melibatkan dari Kementerian Kehutanan, karena pohon keraton ini di zaman dahulu, zaman saya masih di kehutanan, itu merupakan wilayah kerja daripada Kementerian Kehutanan. Kedua, tata niaga. Nah, tata niaga ini kewenangan dari Memperindak yang mengatur bagaimana bisa mengekspor barang, mulai dari daun, remahan, produksi sampai ekspor. Nah, aturan-aturannya ini yang harus dibagukan untuk layak diekspor. Jangan sampai keraton ini ditolak di negara tujuan karena mengandung Salmonella E. coli, yaitu bakteri ini dan unsur-unsur logam. Nah, legalitas ini kewenangan daripada Menteri Kesehatan. Barang ini merupakan barang legal atau sampai sekarang masih abu-abu. Nah, kalau legalitas sudah dibuat, yang jelas melewati daripada riset-riset dari Kementerian Kesehatan. Nah, sampai sekarang masalah legalitas ini masih belum ditetapkan ini sebagai golongan narkotika, baik golongan narkotika 1, 2 ataupun 3. Dari Permenkes itu belum ada mencantumkan keraton sebagai barang terlarang. Nah, dari hasil penekanan 3 hal tersebut yang terkait tentang tata kelola, bagaimana siapa saja yang bisa mengekspor, tentulah nanti ada satu badan khusus yang menggodok satu aturan siapa saja atau perusahaan siapa saja yang layak untuk mengekspor. Jadi nanti diatur satu aturan baku, keraton ini diekspor dengan cara yang benar. Seperti sekarang kan banyak hasil keraton kita di reject di negara tujuan ini. Karena apa? Karena yang mengekspor ini luar biasa banyaknya, bahkan mereka sampai berani mengirim dengan cara COD. Nah, ketika aturan tidak ada, barang yang dikirim tidak melalui proses-proses yang telah ditetapkan, seperti barang yang baik, bagaimana yang baik dengan memproduksi cara yang baik, yang bersih, sehingga barang kita layak untuk diekspor. Nah, ketentuan untuk layak ekspor ini akan dibentuk satu aturan lah. Nah, seperti minimal kita harus mengadakan lab. Nah, ketika lab yang kita buat di Indonesia, yang kita sampaikan pada pembeli, nah ketika sampai di sana mereka mengatakan bahwa
barang kita jelek, sedangkan hasil uji lab di tempat kita barang itu barang yang layak untuk ekspor. Nah, ketika terjadi komplain, kita bisa compare antara lab yang digunakan di Indonesia dengan yang di Amerika, metode apa yang disampaikan. Nah, juga di dalam pelaku-pelaku lab untuk Kratom ini itu ada kerjasama dengan lab-lab yang ada di Amerika maupun Eropa. Lab mana yang digunakan dengan dengan lab-lab yang ada di Indonesia, kita compare standar apa yang dipakai. Nah, ketika barang sampai di lab di sana mungkin tidak ada perbedaan yang menyolok. Nah, ketika kita memproduksi ini Kratom, tentulah ada bakteri yang berkembang di dalam Kratom itu, yaitu Salmonella dan E. coli. Ini pasti kalau perlakuannya tidak baik, ini akan terjadi pertumbuhan bakteri di dalam tepung itu selama perjalanan. Kalau diekspor melalui laut, ya kan, selama 2 bulan ini akan berkembang biak. Nah, kalau kita mengekspor Kratom, terus kita adakan istilahnya sterilisasi, sehingga membuat bakteri ini sekecil mungkin yang di bawah standar yang telah ditetapkan. Kalau mengandung E. coli dan Salmonella itu di standar yang bagaimana. Nah, itu ketika kita mengekspor. Nah, inilah yang harus kita atur sehingga tidak ada barang yang diekspor menjadi barang yang jelek, kualitas jelek. Nah, ini yang harus kita bahas nantinya dengan pemerintah yang terkait tentang bagaimana Kratom ini bisa diekspor, yaitu mengundang pelaku-pelaku usaha, petani maupun pengepul yang ada berkehidupan di tentang industri Kratom ini. Nah, saya harapkan dalam waktu dekat sebelum keputusan diambil, kita harus mengadakan pertemuan dengan pihak-pihak terkait yang melibatkan pelaku usaha di bidang Kratom ini. Nah, kemudian saya pikir Kratom ini kedepannya bukan hanya kita memproduksi powder, raw material. Kalau dapat dilakukan industri hilirnya, bayangkan harga-harga itu sangatlah mencolok jauh ketika mengekspor Kratom. Apalagi kalau pembeli-pembeli itu masuk ke Indonesia, masuk ke daerah dengan menawarkan harga yang sangat rendah. Nah, inilah yang harus kita batasi. Sampai sejauh mana keterlibatan mereka untuk membeli Kratom yang ada di lapangan, sehingga harga tidak diacak-acak sama mereka. Karena dalam kondisi yang sekarang ini banyak pelaku usaha sudah mengeluh tentang harga yang ada di Amerika. Nah, inilah yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana Kratom ini dapat bermanfaat dengan secara menyeluruh, baik dari tingkat petani, pengepul, sampai pengekspor. Nah, ada pertanyaan, apakah peraturan ini akan menyentuh sampai lapisan bawah seperti petani? Dengan diatur kuota ekspor, dengan syarat-syarat ekspor, dengan harga, ini akan meningkatkan nilai tawar kita di negara pembeli. Jadi sehingga harga akan menjadi lebih naik. Kalau harga naik, kemungkinan harga di lapangan akan juga melonjak. Bayangkan sekarang, dari dulu harga remahan, sewaktu saya mulai mengekspor Kratom itu, harganya remahan itu sekitar 28 sampai 31, yang sebelum saya bisa sampai 100.000 per kilo. Sekarang tinggal pada hari ini di harga 22.000. Dapat Anda bayangkan turunnya begitu sangat jauh.
Kalau kita hitung-hitung, kali harga jual sekarang anggaplah 22. Nah, jadi kalau dihitung secara matematika nih, petani tidak ada untung, hanya bertahan hidup saja. Disinilah peran pemerintah untuk hadir di dalam industri keraton yang ada di Indonesia. Nah, tentang ada ketergantungan di sini yang di pidato Bapak Presiden, saya pikir ketergantungan keraton ini tidaklah signifikan apa yang disampaikan, kecuali dia dalam bentuk ekstrak sehingga kadar nitrogennya itu mencapai titik-titik tertentu. Nah, atau mengkonsumsi dalam jumlah banyak. Kalau yang yang terjadi saat ini nilai nitrogen yang tertinggi ada 2%. Bahkan di pada musim-musim banjir ini tinggal 1,3% sampai 1,5, dan yang biasanya sih berstandar di 1,5 sampai 1,89 bahkan 2. Nah, apa sih kandungan keraton ini sehingga sangat berharga bagi masyarakat dunia? Di situ yang menonjol adalah mitragin dan 7-hydroxymitragin. Nah, inilah komponen-komponen yang dominan di dalam keraton yang bisa membuat manfaat, bahkan kalau kebanyakan juga membuat tidak sehat. Contoh seperti pada penderita prostat. Ini dapat keraton ini dalam mengkonsumsi 1 sendok teh pagi dan sore dapat memperlancar, dapat menyembuhkan sakit prostat, itu memperlancar buang air kecilnya. Dan kalau kita sakit perut, kalau keraton yang sehat, keraton yang baik kualitasnya, itu dapat menyembuhkan gula darah, terus sembelit, dan segala macam. Banyak manfaatnya. Di zaman dahulu keraton merupakan potensi kearifan lokal, di mana masyarakat di Kapuas Hulu yang tadi disampaikan, masyarakat Kalbar telah memakai sejak zaman dahulu. Karena apa? Zaman dahulu di keraton ini digunakan untuk ibu-ibu di pedalaman, menggunakan keraton, rebusan daun keraton untuk ibu-ibu hamil. Lain dengan masyarakat Jawa, ada jamunya khusus dibuat. Kalau di masyarakat di pedalaman di sana dengan merebus keraton. Ketika para masyarakat di daerah melakukan membuat ladang ketika ada goresan atau luka, dia ngobatnya dengan daun keraton yang ditumbuk atau dikunyah, ditempelkan di luka itu. Nah, inilah manfaat keraton. Kemudian diminum, direbus daunnya. Kalau di Malaysia itu untuk menimbulkan menambah energi. Kenapa? Keraton ini sama dengan kopi, cuman kadarnya lebih tinggi karena oksigen yang diikat di dalam otak, jaringan otak itu kalau minum keraton ini lebih tinggi, jadi kita berdampak segar. Nah, jadi stimulan untuk segar dan untuk meningkatkan libido. Katanya tadi ada, memang iya. Kalau kita segar, kita fresh, tentu otomatis libido kita, kemampuan seksual kita juga tambah baik. Nah, saya kira hasil daripada pidato yang disampaikan Bapak Muldoko itu ada harapan bagi kedepannya bagi para pelaku usaha keraton, dengan misalnya seperti masalah dosis. Jadi BRIN sama BPOM untuk bekerjasama melanjutkan riset tentang keraton ini, dosis-dosis yang terbaik. Artinya di sini tidak ada bicara lagi masalah legalitas. Memang ada badan-badan tertentu yang
berkeinginan memasukkan keraton di dalam golongan narkotika, tapi kewenangan Kementerian Kesehatan itu lebih diutamakan sehingga kita masih bisa melakukan usaha di bidang keraton ini. Oke, selamat bertemu lagi pada channel Agoy Channel yang membahas tentang keraton. Nah, untuk dapat mengikuti perkembangan keraton di channel saya, mohon subscribe, bunyikan lonceng, dan share. Oke, terima kasih.